Shalom, selamat pagi, happy sport family yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini saya mau membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah kedegilan hati ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kalau kami bangun dengan kesegaran kembali, itu karena kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami, biarlah roh Tuhan yang akan menuntun dan membukakan pikiran kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diambil dari Efesus 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Dalam terjemahan yang lain dikatakan pikiran mereka menjadi sia-sia dan pengertian mereka gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau minggu sebelumnya saya berbicara mengenai kebodohan rohani, di mana bagaimana seseorang itu tidak mampu untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan berbicara mengenai kedegilan hati, yaitu seseorang itu sudah tahu firman Tuhan, tapi dia menolak atau tidak merespon akan firman Tuhan itu sendiri ya. Arti kata kedegilan ya, kedegilan itu mengeras seperti kapalan gitu. Jadi mati rasa, tidak peka gitu ya. Jadi kurang kehilangan sensitivitas gitu. Sensitifnya hilang. Saya mengilustrasikan suatu ini ya, kejadian. Suatu kejadian beberapa waktu yang lalu ya. Saya tuh melihat ada pemulung, seseorang pemulung tuh masih muda ya. Ya umurnya sekitar 25 sampai 30 tahunan. Itu di depan rumah saya sedang itu ya, mengais tempat sampah gitu. Dan saat itu saya melihat ternyata dia tidak menggunakan alas kaki gitu. Dan anaknya masih muda dan ternyata dia sudah terbiasa gitu ya. Mungkin udah mati rasa kakinya gitu. Saya aja kalau sebentar nggak pakai nggak pakai alas kaki aja ke depan udah sakit gitu ya. Nah, saya timbul dalam hati saya untuk memberikan satu sepatu gitu ya, alas kaki ya yang udah nggak dipakai lagi gitu. Dan saya kasih dia dan dia nerima gitu ya. Nah, ternyata beberapa hari kemudian saya melihat dia tidak memakai sepatu itu dan tetap dia tidak menggunakan alas kaki atau nyeker lah istilahnya gitu ya. Dan itulah karena dia udah terbiasa tidak menggunakan alas kaki ya, bagi dia ya nggak masalah gitu ya. Itulah gambaran ilustrasi bagaimana menjadi kebal atau menjadi kepal gitu ya. Nah, jadi kedegilan hati itu adalah hati yang tidak mau menerima atau merespon kebenaran firman Tuhan itu ya. Bukan karena tidak tahu atau tidak mendengar, tapi tidak mau merespon atau menerima firman Tuhan itu sendiri ya. Di sini saya membagi jadi ciri-ciri dari kedegilan hati dari Efesus 4 ayat 18 tadi. Yang pertama adalah ciri-cirinya adalah hati menjadi keras terhadap firman Tuhan gitu. Di mana dia tidak mau berubah, dia tidak mau kehilangan kenyamanan dan tidak mau lagi dikoreksi gitu. Dia tahu apa yang benar dan apa yang salah, tapi dia menolaknya gitu. Dia tahu yang benar tapi menolaknya. Dalam contoh kehidupan rohani sehari-hari ya,
Bagaimana kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah misalnya ya, dia nggak mau datang gitu misalnya, dan dia berpikir bahwa yang lain juga ada yang nggak datang kok gitu, atau Tuhan juga ngerti lah, saya juga lagi sibuk, saya juga lagi mengerjakan sesuatu hal gitu. Nah itulah hati yang menjadi keras gitu. Dia tidak mau menolak akan firman Tuhan gitu. Yang kedua adalah tidak peka terhadap dosa gitu. Jadi sesuatu hal yang dosa, berbuat dosa itu sudah hal yang biasa. Berbohong itu sudah hal yang biasa. Jadi tidak ada tanpa rasa bersalah ketika melakukan suatu berbuat dosa gitu. Dan juga menyimpan kebencian yang dirasa hal-hal yang wajar gitu ya. Hati ini sudah kehilangan rasa bersalah gitu. Dosa tidak lagi menimbulkan suatu hal yang kegelisahan gitu ya. Hal yang biasa karena sudah sering dilakukan gitu. Yang ketiga adalah menolak teguran firman Tuhan gitu ya. Di sini menolak teguran firman Tuhan ketika kita ditegur atau saya ditegur itu cepat sekali tersinggung gitu. Saat dikoreksi itu kelakuan saya selalu mengcounter atau mencari pembenaran diri, pembelaan gitu. Dan ketika firman itu tidak cocok dalam diri saya coba untuk menghindari firman itu. Saya mencari firman-firman yang cocok dengan diri saya, atau firman itu yang menghibur atau tidak menerima kalau firman itu menuntut suatu pertobatan atau perubahan dalam hidup saya gitu. Nah itulah ciri-ciri kedegilan hati gitu ya. Jadi bagaimana kita mengoreksi diri, apakah diri kita itu masih mudah untuk ditegur? Yang kedua, apakah diri kita itu merasa bersalah atau merasa ada rasa gelisah saat kita berdosa? Dan apakah firman Tuhan itu masih bisa merubah hidup saya? Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah renungan ini dapat menjadi refleksi dalam hidup kami, supaya kami dapat mengingat bahwa kami tidak mempunyai hati yang degil Tuhan, supaya kami dapat merespon akan firman Tuhan, peka akan firman Tuhan, sehingga kami dapat hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.